Pemirsa, peredaran narkoba jaringan lapas dan kampus ditemukan di Universitas Negeri Makassar. Bukan tidak mungkin pola serupa ditemukan di kampus lain. Benarkah ada oknum kampus yang terlibat? Inilah Top Review. Inilah penampakan gedung Sekretariat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar UNM yang disegel garis polisi oleh Polda Sulawesi Selatan. Di gedung ini ditemukan berangkas narkoba ukuran 4x4 yang tertanam di dalam tanah. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba sekaligus tempat penyimpanan barang terlarang dengan temuan narkoba sebanyak 3 kg. Di sini juga ditemukan daftar transaksi narkoba berupa nama-nama pengambil barang selama proses transaksi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan menyebut, peredaran narkoba di kampus ini sangat terstruktur dan terorganisir dan menjadikannya kampus sebagai market. Terkait temuan ini, polisi mengamankan 5 terduga pelaku. Pihak kampus menjelaskan 5 orang yang diamankan polisi bukan mahasiswa, melainkan alumni. Diamankan dan setelah kami juga memantau, ternyata mereka itu bukan mahasiswa UNM. Bukan mahasiswa UNM. Ya. Dia alumni atau? Ya, dia alumni ya UNM, tapi dalam kapasitas pemberitaan yang mengatakan bahwa dia adalah mahasiswa itu tidak benar. Tidak benar ya, tapi esok harinya, Kepolisian Polda Sulawesi Selatan menghadirkan 6 tersangka dan sejumlah barang bukti yang disita. Barang bukti yang disita polisi melalui Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan meliputi 4 unit HP, 7 saset sabu, 6 saset ekstasi dengan berat 2,4 gram, 4 linting ganja dengan berat 3,1 gram, berangkas penyimpanan narkoba yang ditanam di dalam salah satu ruangan di Fakultas Bahasa dan Sastra, 3 alat hisap sabu, serta Pirex. Barang bukti dan 6 tersangka ditangkap dari 4 lokasi berbeda yang ada di Kota Makassar. Adapun tersangka adalah S, berusia 25 tahun, SAH, 32 tahun, MA, 33 tahun, AG, 34 tahun, M, 36 tahun, dan RR 37 tahun. Dari 6 tersangka, 4 diantaranya diketahui mantan mahasiswa di kampus UNM Makassar, namun telah putus kuliah. Meski putus kuliah, keempatnya masih leluasa keluar masuk kampus UNM. Polisi juga masih mengejar 1 tersangka lainnya di wilayah Jakarta. TKP 1, ini Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa, ini sebagai sumber informasi dari informan mengenai adanya kurir narkotika sabu atas nama LK. Kemudian penangkapan dilakukan Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Goa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 1 waktu Indonesia bagian tengah. Tersangka lelaki S, 25 tahun, pekerjaan leader pendidikan terakhir SMK, alamat Jalan Salak, Kabupaten Nrika. Hasil dari interogasi lelaki S seusai mengkonsumsi narkotika sabu, ini sering mereka melakukan itu di kampus UNM Parangkambung. Kemudian barang bukti yang didapatkan 1 unit handphone Android warna biru ada di sini. Kemudian hasil pemeriksaan handphone dapat dikembangkan bahwa dirinya merupakan kurir narkotika sabu dari jaringan kampus. Ternyata narkoba yang disimpan di dalam berangkas bawah tanah UNM diketahui merupakan narkoba jaringan lintas negara, jaringan Bandar Malaysia, dan dikendalikan oleh 2 napi di 2 lapas berbeda. Hal ini ditemukan dari jejak digital dan jejak jaringan masing-masing ke-6 tersangka. Dalam peredarannya di dalam kampus UNM dikendalikan oleh 2 narapidana yang mendekam di 2 lapas berbeda, yakni lapas yang ada di Kabupaten Jeneponto serta lapas yang ada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Jaringan lapasnya seperti apa, Bang? Ya, itu kami sudah koordinasikan dengan Jenpas dengan melalui Kadipas wilayah Sulawesi Selatan. Ya, kita akan lakukan pemeriksaan secara detail. Ya, karena ada jejak digital, ada jejak jaringan, dan kita sudah analisa beberapa barang bukti dia dapatkan, ya, khususnya jaringan dari Malaysia. Luar negeri. Ya. Dan masuknya dari sana. Makanya kita akan intensifkan beberapa pengungkapan sebelumnya yang bertitik singgung dengan peredaran narkoba di lingkungan kampus atau lembaga pendidikan lainnya. Lapas ini mengendalikan? Iya, 2 orang ini. Kementerian Pendidikan akan menginvestigasi kasus ini. Apakah ada pihak-pihak dalam kampus yang terlibat?
Ya, karena ini tentunya harus kami lakukan pendalaman dan investigasi. Kan ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan itu apakah melibatkan dari dalam atau memang murni dari luar yang masuk, kita lemah dari sisi pengawasan. Nah, ini yang memang kita harus betul-betul antisipasi. Karena kita pun juga tidak tahu pintu masuknya itu apakah dari tadi kan ini yang kita ketahui saat ini alumni. Nah, belum ada keterlibatan dari dalam. Nah, ini pintu masuknya itu apakah melibatkan dari dalam atau melalui alumni yang mengetahui titik lemah kampus itu di mana sehingga dijadikan tempat penyimpanan. Yang pasti rangkaian temuan narkoba mulai dari lapas, kompleks perumahan hingga kampus merupakan hal yang harus ditindaklanjuti secara serius. Ini merupakan ancaman nyata bagi masa depan bangsa.